Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini Cafe Syar'i atau juga studio Cafe Syar'i. Ini Cafe Syar'i. Iya, kita menyebutnya Cafe Syar'i. Ya, istilahnya sebagai tempat untuk berkumpul dari ikhwah kita atau saudara-saudara kita, sambil istilahnya jargon kita adalah yo ngaji yo ngopi. Artinya ya istilahnya ada nilai-nilai keakraban. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ustadz Ami Nurbaiz, hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah ini merupakan kunjungan balasan. Betul. Ini bentuk dari sifatul wafa, ya, sifatul wafa. Bagaimana alhamdulillah kita beberapa bulan yang lalu bisa datang di rumah beliau, dan kali ini beliau yang hadir di rumah kita fi baitina al-mutawadhi'. Ahlan wa sahlan. Wassalamualaikum ma ajmalat dunya bikum wa la takbahud dunya wa fiha antum. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita sedikit berbincang-bincang, atau ya kita minta dari beliau sedikit istifadah, sebagaimana ya seperti yang beberapa bulan yang lalu, insya Allah bulan Desember, Ustadz Dr. Abdul Horoy ya datang kemari. Masya Allah. Kemudian juga masuk di studio ini, cuman karena waktunya sangat singkat, jadi berbicaranya di bawah. Karena di sini nanti nggak waktunya kadang kalau sudah podcast itu kan agak lama. Nah, karena beliau saat itu akan ngisi di Solo, insya Allah. Kita insya Allah agak sedikit saja, mungkin waktunya juga tidak lama juga, mungkin 20 menit atau setengah jam. Kalau Imam Muslim soalnya dari sini mungkin 10 menit sudah nyampe. Oh, dekat ya? Ya, dekat. Baik. Barakallah. Kita istifadah dari beliau. Jazakumullah khairah. Tafadhal Ustaz. Mungkin ya, kalimat terhib wala. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita haturkan jazahullahu khairan untuk Ustadz Abdul Aziz Ridwan yang telah menyambut kedatangan teman-teman dari Jogja. Kami serombongan dari Yayasan Amal Abadi Indonesia melakukan kunjungan balasan ke beliau. Jazakallahu jannah. Wa jazakallahu khairan. Masya Allah. Jadi begitu masuk di kafe beliau ini, namanya Cafe Syar'i. Kita sekarang sedang berada di podcast. Ya, di studio podcast. Di studio podcast. Saya hanya bisa mengatakan Masya Allah. Alhamdulillah. Yang katanya kemarin studi banding ke studio ANB, tapi begitu diubah dengan aneka tangan-tangan seni teman-teman dari Kediri ini, Masya Allah, jadi studi yang luar biasa. Barakallahu fikum Ustaz. Amin wa iyyakum. Wa nafa'a bikumul umma wal islam. Amin wa iyyakum insyaallah. Tayyib. Saya bicara apa? Antum Masya Allah. Jadi astafidu minkum qabla an tastafidu minni. Kalimah al-hikmah mungkin qalil min atafil ma'ruf nahi munkar. Jadi istilahnya dari terutama saya pribadi dan teman-teman yang istilahnya proses-proses hijrah ini kadang-kadang kan ingin, karena sudah mengetahui hal-hal yang berdasarkan manhaj yang sahih kan, kita ingin ya, semua orang tahu, terutama saudara-saudara kita yang masih istilahnya di sebelah itu kan. Masya Allah. Iya, karena sebelah. Nah, ini kafe beliau deket banget dengan markas. Hanya pojoknya ini. Iya, pojoknya dengan markas. Boleh nyebut merek ini?
Ya boleh. Boleh. Dengan markasnya LDI. Iya. Jadi di sini kan istilahnya kita ingin ya, mereka itu juga mengetahui apa yang kita ketahui. Ya, cuman kadang-kadang saking semangatnya itu kan kadang-kadang adab dari mengingatkan atau amar ma'ruf itu pengaruh emosinya. Ya, pengaruh emosi. Kadang ketika menyampaikan yang benar ditanggapi dengan kalimat yang kasar, ikut menimpali dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ini kan juga perlu istilahnya bagaimana mungkin sedikit dari Ustadz. Ya, nahnu nastafid ya min kalamik ya min ulumik. Qalilun minka yakfini ya Syekh. Tayyib. Jadi memang jamaah yang namanya hidayah itu anugerah yang luar biasa. Hidayah itu anugerah yang luar biasa. Anda bisa perhatikan ya. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu beliau, bersama beliau, sezaman dengan beliau, bahkan masih keluarga beliau, namun hidayah nggak bisa nembus ke orang itu. Ya, para tetangganya Rasulullah SAW yang mereka mati dalam kondisi non-Muslim, termasuk paman-paman beliau yang mati dalam kondisi non-Muslim. Sementara kita yang jauh dari beliau, nggak punya jalur nasab ke beliau, waktunya juga jauh dari beliau, Allah kasih hidayah, bisa menikmati Islam, dan bisa membaca Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dulu pernah beliau dapatkan. Artinya, karena itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kita menghendaki orang-orang di sekitar kita bisa mendapatkan yang sama, karena Allah kasih semangat ya. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah mengajak kalian untuk bareng-bareng masuk ke surga. Allah ngajak kalian. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah ngajak kalian untuk bareng-bareng menuju surga. Sehingga sebagai orang yang baik adalah mari kita sama-sama ngajak orang di sekitar kita untuk bareng-bareng menuju surga. Maka pendekatan dakwah itu pada asalnya adalah pendekatan kasih sayang. Pendekatan agar orang itu mau menerima dakwah ini dengan nyaman, sesuatu yang nyaman, karena yang membahagiakan. Innama bu'istum muyassirin wala mu'assirin. Kalian itu diutus, artinya disuruh untuk menyebarkan Islam dengan cara memberikan banyak kemudahan, bukan menyulitkan. Mubasyirin ya, dan memberikan banyak kabar gembira ya, agar orang bareng-bareng bisa menikmati indahnya hidayah, Ustaz ya. Nah, cuman masalahnya terkadang ketika kita melihat orang yang tidak sejalan dengan kita, berseberangan dengan kita, apalagi dia adalah yang dulu atau dia berada di akidah atau manhaj yang dulu pernah kita alami. Kadang emosi itu memang muncul, Ustaz. Emosi itu memang muncul. Cuman tolong Anda sadari, dulu Anda seperti mereka. Dulu Anda seperti mereka, dulu kita seperti mereka. Kemudian merasa mantap, dan mereka merasa yakin dengan situasi seperti itu. Kemudian Anda mendapatkan hidayah dan mereka belum. Jadi sebagaimana ketika Anda sudah berhasil sukses dalam urusan dunia, sementara dulu mungkin Anda masih di posisi sebagai orang yang miskin. Ya, Anda tentu berharap agar teman-teman yang berada di bawah ikut naik juga. Nah, sekarang Anda mendapatkan hidayah, sementara teman-teman Anda masih ada di sebelah. Dekati mereka dengan kasih sayang. Ya, memang tidak selamanya itu memang kadang bisa dilakukan. Kadang di posisi tertentu, ya kita perlu menunjukkan izah. Tapi pendekatan pertama adalah kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, salah satu di antara sifat yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mudah untuk diterima oleh masyarakat adalah karena layyin. Wa bima rahmati minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik.
Kalau engkau itu orang yang keras, ghalidhul qalbi, yang keras hati atau keras kepala, kasar ya. Dan faddu min haulik, mereka akan bubar. Iya. Jadi malah menghindar. Nggak ada simpatiknya. Nggak ada simpatinya. Dan Allah jadikan Nabi kita adalah Nabiyur Rahmah, yang kasih sayang beliau lebih dominan dibandingkan emosinya. Sehingga beliau la yaghdab an nafsih. Tidak emosi karena membela pribadi, harga diri, tapi karena membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya mungkin itu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Ya memang yang namanya dakwah itu berat ya. Dan karena itulah Allah jadikan ini sebagai amalnya para nabi. Dan amal, kalau Anda perhatikan para rasul ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam, mereka diuji oleh Allah dengan kesabaran dakwah. Jadi kenapa Nabi Ayub nggak masuk di ulul azmi? Karena sabarnya Ayub dengan sabarnya para rasul ulul azmi ini beda. Sabarnya Nuh bukan diuji oleh Allah dengan kemelaratan, dengan penyakit, bukan. Demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Tapi mereka diuji oleh Allah dengan rintangan dakwah. Sementara kalau Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan yang awalnya beliau kaya, kemudian jadi miskin lalu sakit. Putranya meninggal semua. Semua keluarganya meninggal ya, ditinggal semua keluarganya, hartanya habis. Dan itu kesabaran musibah. Yang nggak ada pilihan lain saja. Jadi kalau nggak sabar kan berarti nanti dia akan berdosa. Karena dia akan murka kepada takdir, nggak suka sama takdir. Tapi kalau para Rasul ulul azmi, mereka sabarnya lebih tinggi dari sebatas sabar musibah, yaitu sabar dalam dakwah. Yang karena itulah mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sabar dalam dakwah itu ada pilihan. Kalau mereka nggak sabar, mereka bisa hidup nyaman. Kalau mereka nggak sabar, mereka bisa hidup nyaman. Karena kan meninggalkan dakwah. Iya. Ya memang kadang keinginan antara amar ma'ruf ya dengan lemah lembut, dengan menjelaskan hal-hal yang istilahnya yang prinsip itu kan kadang-kadang dibuat alasan untuk ini suatu yang prinsip. Jadi kalau mereka tidak menerima dengan lembut ya harus tegas dengan kasar. Ketegasan ini kadang-kadang kan berlebihan, ya. Bukan ketegasan di dalam hujah, tapi ketegasan larinya ke kata-kata yang kasar, sehingga malah membuyarkan simpatik mereka yang tadinya mungkin mau berpikir, akhirnya malah jadi jadi nggak suka gitu. Kalau dulu mungkin zaman Nabi kan istilahnya Nabi berada di lingkungan, ya kan? Di lingkungan Quraisy yang 13 tahun Nabi istilahnya mengajaknya tanpa ada perang, tanpa ada istilahnya kekuatan yang ditunjukkan, karena memang keadaannya masih belum mampu. Ya, tapi masalahnya sekarang kan dengan dunia media ini, ya mungkin dia lebih bebas dalam berkata-kata, dalam menghujat dan sebagainya gitu. Karena merasa nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Atau apalagi pakai akun-akun palsu, kan? Ya meskipun tujuannya baik, tapi kan cara-cara begitu kan, ini yang kadang-kadang perlu ada peringatan, ya. Peringatan. Ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya kita mempelajari dari ulul azmi tadi bagaimana menjadi nabi yang istimewa, kan 5 nabi yang istimewa daripada nabi-nabi yang lain dalam sisi kesabaran dalam berdakwah. Bukan hanya dirinya, tapi bagaimana dalam berdakwah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Saya Masya Allah senang banget ini dia. Jadi betah banget saya di sini. Ya memang tempatnya kecil, soalnya kan memang ininya nggak begitu luas. Kalau bebannya ini sangat terbatas. Kita hitung ini aja sudah mepet istilahnya. Kan hampir 2 ton ini. 2 ton. Bebannya ini. Karena ada pasir, kemudian ada rock wall-nya, semua tebalnya hampir 20 cm. Ini studio mini beliau, ukurannya kecil. Tapi kecil namun cabai rawit ini. Memberikan manfaat bagi umat. Barakallahu fikum. Teori dari
praktek dari teori yang belajar di tempatnya Ustadz. Kita studinya gede, Ustaz. Tapi ilmunya Masya Allah luar biasa, sehingga kita bisa berani action karena sudah dapat ilmunya. Sebelumnya cuma nangan-nangan aja. Termasuk ini Ustadz Zainal ini yang istilahnya mengerjakan semuanya ini. Ya, tinggal kita fikrahnya, desainnya gitu aja. Makanya kita nggak pakai green screen, ya pokoknya tampilannya asli seperti ini. Kalau temanya berubah, ini yang kita ganti. Kalau tulis menulis kita siapkan open tulis. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di Insyaallah. Insyaallah kita ke Jogja, kita silaturahim lagi insyaallah. Maftuh insyaallah. Jazakallah khair. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Sekali lagi jazakumullah khairan. Jazakumullah jannah Syekh. Wa jazakumullah jannah. Amin. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.